Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah yang siap tugasnya? Fiesta, udah siap belum? Mau present hari ini atau Belum Pak, bentar Pak. di next week-nya? Next week boleh Pak? Iya, boleh juga sih. Biar bagus PPT-nya Pak. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa di next week. Yang lain? Boleh Pak, next week aja. Next week ya. Ada berapa orang nih? 1, 2, Tegar, Aldi. Next week juga nih. Oke, nggak apa-apa sih, kita masih ada 2 kali pertemuan. Sebenarnya minggu pertemuan terakhir di next-nya adalah pertemuan pengganti ya. Tapi nggak apa-apa di terakhir aja. Kalau yang pagi ini apa namanya reguler udah ada berapa? 5 kelompok, 3 kelompok ya, 5 orang, ada yang sendiri 1, 2 orang, 2 kelompok, 2 kelompok itu 2 orang 2 orang. Oke, saya absensi dulu. Yang namanya dipanggil, dinyalakan kameranya sebentar supaya saya ingat muka kalian. Aldi Setiawan. Hadir Pak, sebentar Pak. Iya, kalau nggak dilihatin, selama ini kan kalian melihat muka saya kan. Oke. Soalnya kalau saya presentasi juga, kok percuma juga nggak bisa buka kalian juga kan. Lagi ngaji kasih kuliah. Next-nya Tegar Muhammad Rifki. Tegar. Mungkin lagi di jalan. Hadir Pak, hadir. Tegar, kameranya sebentar Tegar. Supaya saya ingat muka kamu kayak apa ya. Oke, baik, terima kasih. Wendy Nur Hermansyah. Wendy. Hadir Pak. Nah, yang saya ingat di sini itu mukanya Wendy sama Gesta doang. Cocok ya Pak? Nih, cocok deh. Supaya cepat. Gesta Rahguna Putri. Hadir Pak. Oke, baik, nggak apa-apa. Bisa di-close lagi. Oke, materi kita di perkuliahan malam ini pertemuan ke-15. Sebenarnya materi masih banyak. Ternyata terlalu banyak libur gitu ya. Beruntung ya, banyak libur. Bisa langsung buka. Nah, tuh materinya. Saya agak kurang musik sehat. Kena flu. Ini kedua kalinya saya kena flu setelah COVID. Nah, itu tandanya kalau udah kena flu, vaksinnya udah nggak berguna lagi, udah kurang ini ya. Boosternya udah nggak ini ya Pak?
Iya, tahu. Kalau saya pakai AstraZeneca tuh. Bahkan kayaknya lebih berguna pas waktu kena si ini ya, pas waktu kena COVID-nya. Lebih kerasa ininya, lebih kerasa apa sih namanya? Lebih Kebalnya. kebal, Pak. Nah, dia lebih kebalnya. Waktu awal-awal kena Delta ya awal. Oke, share screen. Oke, jadi pertemuan ke-15, besok ke-16. Kalau besok adalah kalian presentasi, kalau memang masih cukup, saya kasih materi, kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, jadi di pertemuan 15 ini kita akan sebenarnya kayak pelengkap nih jatuhnya. Pelengkap dari mata kuliah kriptografi, walaupun sebenarnya ada beberapa yang perlu ini cuma waktunya nggak ada. Bentrok banyak libur. Oke, di sini penerapan apa namanya algoritma kriptografi simetri dalam kehidupan sehari-hari ya. Simetri ini adalah kriptografi yang mempunyai kunci yang sama ya. Jadi dia tidak ada perbedaan kunci antara yang mengirim dengan yang menerima. Contohnya adalah digunakan pada mesin ATM. Yang sudah kita tahu bahwa mesin ATM adalah fungsinya bercek saldo, transfer uang, pembayaran listrik, dan sebagainya. Dan juga kan pasti juga udah punya, yaitu ada PIN-nya juga, ada apa namanya, ada PIN-nya, kartu ATM ada magnetiknya, walaupun sekarang udah pakai chip ya. Terdiri di empat angka, ini 4 yang dulu nih, harusnya 6 sekarang. Tadi dari 6 angka, harus kalian jaga PIN-nya, dan nggak boleh dikasih ke yang lain. Nah, PIN-nya fungsinya apa? Digunakan untuk merkes kartu sama nasabah, yang mana proses verifikasi dilakukan komputer di pusat atau di host bank-nya. Nah, oleh karena itu maka adalah namanya komunikasi dua arah antara ATM dan si komputer host. ATM mengirim PIN dan informasi tambahan kepada kartu ke komputer host melakukan verifikasi. Gitu kan. Terus lalu dibandingkan PIN yang dientrikan oleh nasabah dengan PIN yang disimpan di basis data komputer pada host. Lalu setelah itu meningkat tanggapan dari KTM. Nah, apa namanya? Kalau memang valid berarti dilanjutkan, kalau itu berarti ditolak. Nah, pada selama transaksi ini, PIN ini harus dilindungi dari penyadapan oleh orang yang tidak berhak. Bentuk perlindungan PIN selama transaksi adalah dengan mendistribusikan si PIN tersebut. Dari sisi bank, PIN yang disimpan dalam basis data juga dienkripsi. Nah, algoritmanya apa yang di sini? Sebenarnya banyak, ada DES, AES, 3DES, dan lain-lainnya. Walaupun DES itu sudah ditemukan ya, ada juga masih juga di beberapa mau pakai itu. Ada juga pakai 3DES, berarti 3 kali 1 DES itu kan 16 ya, berarti dia 3 kali 16 berapa tuh? 40-40-an sekalian ya. 40-an sekalian putaran. Nah, di sini contohnya misalkan DES dengan mode SIB. Nah, karena DES bekerja dengan mesin 64 block bit, nah maka PIN yang tadi hanya 66 angka, 48 harus ditambah dengan padding bit sehingga panjangnya menjadi 64. Padding bit yang ditambahkan berbeda-beda untuk setiap PIN, tergantung dari informasi tambahan pada setiap kartu. Menurut paper pada 2002. Karena panjangnya PIN hanya 6 angka, maka peluang ditebaknya sangat besar. Seorang yang memperoleh kartu ATM, curi atau hilang dapat mencoba semua komponen PIN kode yang
mungkin, sebab karena adanya di sini berarti ada 1 juta kemungkinan kode PIN dengan 6 angka. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, berarti si mesin ATM yang kalian sudah tahu kalau salah masukin berarti akan ditertelan ya. Tertelan atau terblokir sih. Yang selanjutnya pengaplikasian adalah dengan komunikasi telepon seluler. Nah, komunikasi seluler bersifat mobile memungkinkan orang berkomunikasi di mana saja. Nah, di sini yang bersifat nirkabel sehingga pesan dikirim dari ponsel ditransmisikan melalui BTS, microwave, atau radio sampai ia mencapai base station atau BTS terdekat, selanjutnya ditransfer ke ponsel penerima. Nah, GSM ini merupakan teknologi telepon seluler yang paling banyak digunakan seluruh dunia. Nah, karena menyadap sinyal radio jauh lebih mudah daripada menyadap sinyal pada saluran kabel, maka ini berarti GSM tidak lebih aman dari telepon fix konvensional. Nah, untuk membuat komunikasi telepon yang aman, maka dibutuhkanlah transmisi. Maka pesan dienkripsi selama transmisi dari ponsel ke BTS terdekat. Metode enkripsinya menggunakan metode chipper alir ya, atau stream chipper. Kenapa? Karena dia yang sedang kita bahas adalah stream chipper. Jika salah satu salah, maka dia tidak membuat error gitu, tapi hanya bit itu aja yang salah. Masalah keamanan lainnya identitas si penelpon. Nah, di sini operator harus mendapat notifikasi suatu panggilan call untuk mengetahui identitas penelpon apakah merupakan pengguna pelanggan dari operator tersebut atau pengguna pelanggan dari operator lain. Jadi pada GSM diperlukan 2 kebutuhan keamanan, yaitu autentikasi penelpon dan kerahasiaan, autentikasi penelpon, disauthentication, yang merupakan kebutuhan bagi sistem, lalu kerahasiaan pesan data pada suara yang merupakan kebutuhan bagi pelanggan. 2 kebutuhan ini dipenuhi dengan menggunakan smart card personal yang disebut dengan SIM. Nah, bagi bentuk panjang SIM, Subscriber Identity Module Card. SIM ini berisinya apa? Nah, identitas pelanggan ya, kayak yang kalian sudah tahu, ada sudah daftar nama, alamat, nomor NIK sama apa? Nomor kakak ya. Identitas pelanggan, kunci autentikasi rahasianya sepanjang 128 bit yang diketahui hanya oleh operator. Nilai ini kemudian sebagai kunci oleh protokol autentikasi yang menggunakan program enkripsi yang dipilih oleh operator algoritmnya A2, A3, dan A5. PIN, ada PIN-nya juga kalau memang di-set sama pengguna bersama program enkripsi. Nah, autentikasi penelpon. Penelpon dilakukan melalui protokol autentikasi dengan mekanisme challenge response. Jadi ketika pengguna ponsel melakukan panggilan call, si identitasnya dikirim ke komputer operator via BTS untuk keperluan autentikasi. Karena mengetahui kunci autentikasi kartu SIM dan bahkan tidak mengetahui autentikasi, maka komputer melakukan verifikasi pengguna dengan mengirimkan suatu nilai 128 bit yang disebut challenge ke SIM card penelpon. SIM card mengeluarkan respon dengan mengekskripsi challenge 128 tersebut dengan menggunakan kunci autentikasi di dalam kartu. Nah, enkripsi terhadap challenge menghasilkan keluaran 128 bit dari 128 bit keluaran ini hanya 32 bit yang dikirim ke kartu SIM ke BTS sebagai respon. BTS meneruskan respon ke komputer operator. Ketika respon sampai di komputer operator melakukan perhitungan, dikalkulasi sama dengan melakukan dari kartu SIM. Dalam hal ini komputer mengekskripsi challenge yang dikirim tadi menggunakan kunci autentikasi penelpon. Jadi sebagai catatan, komputer operator mengetahui kunci autentikasi semua kartu SIM, lalu membandingkan hasil enkripsi ini yang diambil hanya 32 bit dengan responnya ia terima. Jika sama, maka autentikasi yang berhasil dan penelpon dapat melakukan percakapan. Kalau enggak, ya berarti gagal, berarti salah. Jadi dia berdasarkan apa sih namanya, autentikasi berdasarkan
key-nya aja, di kuncinya aja. Sebagai jelaskan di atas, 18 bit hasil inskripsi hanya 3 bit yang dikirim sebagai respon. Jadi masih ada 90 bit sisanya hanya diketahui oleh kartu SIM, BST, dan komputer operator. Nah, rasian pesan. SIM card juga berisi stream chipper algoritma yaitu A5 untuk menghasilkan pesan dari ponsel ke BTS. Kunci inskripsi panjangnya 64 bit diambil 96 bit sisa dari respon SIM card. Perhatikan bahwa kunci inskripsi 64 bit ini berbeda dari setiap kali proses autentikasi dilakukan. Maka hal ini memenuhi prinsip algoritma OTP one time type. Nah, masuk ke steganografi. Steganografi. Nah, steganografi adalah ilmu seni yang menyembunyikan pesan rahasia sedemikian sehingga keberadaannya pesan tidak terdeteksi oleh indera manusia. Nah, bedanya kriptografi, menyajikan pesan, pesannya terlihat, tapi kalau steganografi pesannya tidak terlihat. Lebih bagus lagi, dienkripsikan baru disteganografikan. Nah, bukan lagi. Kata steganografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah tulisan tersembunyi atau covert writing. Steganografi membutuhkan dua properti, yaitu wadah penampang, yaitu bagian depannya atau ya wadahnya gitu ya, atau gambar, dan data rahasia yang akan disembunyikan. Nah, steganografi digital menggunakan media digital sebagai wadah penampung, misalnya seperti citra, maksudnya gambar juga, suara, teks, video. Dan data rahasia disembunyikan juga dapat berupa citra, suara, teks, atau video. Nah, kalau dilihat, steganografi ini bisa dilihat sebagai kelanjutan dari kriptografi. Nah, kalau misalnya kriptografi disembunyikan dengan ciphertext, kalau steganografi adalah disembunyikan di balik wadah atau gambar ya. Nah, sejarahnya steganografi dikenal oleh bangsa Yunani Herodotus, penguasa Yunani mengirim pesan rahasia dengan menggunakan kepala budak atau prajurit sebagai media. Dan hal ini rambut budak dibuat api, lalu pesan rahasia ditulis pada kulit kepala budak. Ketika rambut budak tumbuh, budak tersebut diutus untuk membawa pesan rahasia di balik rambutnya. Bangsa Romawi mengenal steganografi dengan menggunakan tinta tak nampak invisible ink untuk menuliskan pesan. Tinta tersebut dibuat dari campuran sari buah, susu, dan cuka. Jika tinta digunakan untuk menulis, maka tulisannya tidak tampak. Tulisan di atas kertas dapat dibaca dengan cara memanaskan kertas tersebut. Nah, sebagai contoh ilustrasi di bawah ini ya. Nah, ilustrasinya sih sebenarnya memang prakteknya. Jadi ada sebuah gambar. Gambarnya ini adalah dengan judulnya paper paprika ya, paper.bmp bitmap pixel. Dia pakainya kenapa harus pakai BMP? Karena BMP ini tidak dikonvert. Lalu isinya apa? Isinya adalah letter of recommendation, pokoknya nih ya, di sini ditaruh di dalam si paper BMP. Nah, penyumbangnya tetap seperti ini. Jadi seperti itu gambarnya. Nah, kriteria steganografi yang bagus. Dia itu mempunyai kriteria ada 3, yaitu fidelity, robustness, dan recovery. Fidelity itu menurut kita penampakan tidak jauh berbeda. Jadi ketika sebuah citra di sebuah gambar disisipkan pesan, otomatis si gambar tersebut tidak mengalami perubahan. Jika mengalami perubahan ya ketahuan. Robustness, data yang disembunyikan harus tahan terhadap manipulasi yang dilakukan pada gambar. Pada citra penampung, seperti pengubahan kontras, penajaman, pemantapan, rotasi, pembesaran gambar, pemotongan, dan sebagainya. Pokoknya editing pada si gambar tersebut. Bila pada citra dilakukan operasi pengolahan citra, maka data yang disembunyikan tidak rusak. Recovery, data yang disembunyikan harus dapat diungkap kembali atau recovery, karena tujuan steganografi adalah data hiding. Nah, tekniknya seperti apa pada steganografi? Yaitu adalah LSB dan MSB ya. Metode yang paling sederhana dengan metode LSB, Least Significant Bit Modification. Pada susunan bit ini, dalam semua
sebuah bit, 1 byte itu 8 bit, ada bit yang paling berarti yaitu most significant bit, dan bit yang paling kurang berarti yaitu adalah LSB, least significant bit. Nah, LSB itu adalah paling belakang, kolom most adalah paling depan. Bit yang cocok diganti adalah bit karena tidak berguna, tidak berarti ya. Sebab perubahan tersebut hanya mengubah nilai bit satu lebih tinggi atau lebih rendah sebelumnya. Misalkan bit tersebut menyatakan warna merah, maka perubahan 1 bit tidak mengubah warna merah tersebut secara berarti. Nah, seperti itu. Untuk memperkuat teknik, data manajemen data rahasia tidak digunakan mengganti byte-byte yang berurutan, namun dipilih susunan secara acak. Misalkan jika terdapat 50 byte dari 6 bit data yang akan disembunyikan, maka byte yang diganti dengan bit dengan LSB-nya dipilih secara acak. Misalkan byte nomor 36, 5, 21, 10, 11, dan 49. Bilangan acak dapat dibandingkan dengan program Piece Random Number Generator atau PRNG yang menggunakan kunci rahasia untuk menekan posisi pixel yang digunakan untuk menyembunyikan bit-bit. Di sini PRNG dibangun dengan berbagai cara, yaitu menggunakan algoritma kriptografi berbasis blok atau block cipher. Tujuan dari enkripsi adalah untuk memberikan kumpulan bilangan acak yang sama untuk setiap kunci enkripsi yang sama. Nah, di sini sayangnya metode modifikasi LSB kurang bagus untuk steganography karena robustness-nya rendah. Selain itu dapat terjadi kasus penurunan jumlah warna. Ukuran data yang disembunyikan bergantung dari citra penampangnya. Jadi sebuah gambar itu kita bisa ukur berapa banyak dia dapat menampung karakter ya. Pada citra 24 bit yang berukuran 26 kali 26, maaf nih kalau ini, terdapat 65.536 pixel. Setiap pixel berukuran 3 bit komponen RGB. Berarti seluruhnya adalah 6553 dikali 3 yaitu adalah 196.608 bit. Karena setiap bit hanya bisa menyembunyikan 1 bit LSB, maka ukuran data yang dapat disembunyikan dalam citra maksimumnya adalah tinggal dibagi 8, yaitu adalah hanya dapat menyimpan 24.576 bit. Nah, ukuran data ini harus dikurangi dengan panjang nama berkas. Gitu. Karena penyembunyian data rahasia tidak hanya menyembunyikan isi data tersebut, tapi juga nama berkasnya. Semakin besar data disembunyikan dalam citra, semakin besar pula kemungkinan data tersebut rusak akibat manipulasi pada citra penampung. Jadi baiknya memang kalau emang gambarnya dibuat pixel lebih besar dibandingkan sama si datanya itu sendiri. Untuk memperkuat keamanan, data yang disembunyikan dapat dienkripsi terlebih dahulu, sedangkan untuk memperkecil ukuran data dapat dimanfaatkan sebelum disembunyikan. Bahkan pemanfaatan dan enkripsi dapat dikomunikasikan sebelum melakukan penyembunyian data. Nah, di sini dikatakan lebih amannya lagi adalah dienkripsi ya, atau dikompres lagi. Teknik ekstraksi data. Ada. Di sini data yang disembunyikan dapat diungkapkan lagi dengan reveal atau extraction. Posisi byte yang menyimpan bit data dapat diketahui dari bilangan acak yang dibangkitkan. Nah, si bilangan acak ini harus sama sesuai dengan bilangan acak pada waktu penyembunyian data. Karena kalau nggak beda ya pasti nggak ketemu ya. Namanya recovery otomatis harus koresponden ya. Kalau secara matematis harus koresponden satu ke satu. Contohnya adalah program steganography adalah data height. Nah, saya nggak bisa kasih unjuk, cuman ini adanya begini. Cuma ada gambarnya doang, ada programnya.
Contohnya dia itu di sini mau dienkripsikan dengan kunci yaitu informatika. Jadi penampakan stenografi citra digital sebagai file penampung. Nah, itu tugas akhir nih. Dari program tugas hasil Lazarus Politeknik. Saya nggak dapat program, cuma dapat ini doang, gambarnya doang. Nah, contohnya dulu sih saya pernah punya, cuman saya cari lagi nggak ketemu banget ininya aplikasi source code-nya. Ini punya data, ini citranya seperti ini, yaitu 512 x 512 pixel, 768 kilobyte. Ceritanya sembunyikan adalah gambar ya, yaitu adalah handshake BMP 44 bit. Jadi si paper plus digabung hasilnya seperti ini, tetap tidak ada perubahan sedikit bro. Secara langsung nggak ada perubahan sebenarnya. Nah terus lalu diekstraksi lagi. Nah sekali lagi muncullah si gambar yang sebelumnya. Ataupun dengan apa namanya handrodok. Nah handrodok ini yang tadi recommendation letter disembunyikan ke sini. Format filenya udah diperusahakan. Oke, simpan. Nah, saya ekstraksinya kembali. Nah, selanjutnya dicontoh lagi 8 bit. Yaitu 5x12 ketika data yang disembunyikan adalah chord wave berkas musiknya dari Windows ya, yang ada biasanya musik kasih Windows. Selamat datang biasanya chord wave itu nggak salah. Nah, ketika disembunyikan dengan Barbara BMP, si ini gambarnya disisipkan dengan disisipkan dengan suara. Ini 95 kilobyte, yang ini 258. Maka hasilnya, nah, ketika ada perubahan, mutu ininya berubah nih, hasil significant bitnya. Dan lagi biasanya si stenografi ketika ini kan black and white ya, kalau ini RGB itu pengaruh. RGB itu namanya RGB berarti dia punya 3 dimensi ya, punya 3 inian, karena kan ada red, black, and green. Kalau misalkan black and white cuma ada 2, otomatis akan sangat terlihat ketika dia pakai black and white daripada RGB. Nah, biasanya juga kalau black and white itu digunakan untuk memproses kalau kalian belajar nanti. Mungkin ada yang mau ambil S2 nanti proses pemrosesan citra, atau bisa dibilang pengenalan sebuah citra. Pengenalan sebuah citra itu dari sebuah gambar berwarna, bagaimana caranya supaya lebih menghemat storage ya, diubah dulu ke, atau lebih simpelnya diubah dulu ke black and white, di convert kalau diproses seperti itu. Sampai sini mau ditanya? Belum, Pak. Belum ya. Aldi, Wendy, Tegar. Kalian udah siap kan tugasnya kan? Jangan sampai enggak lulus loh. Minggu depan ya Pak? Iya. Insya Allah Pak. Jangan insya Allah, harus ya. Oke siap Pak. Saya bukannya ini, kalian percuma kalau misalnya, karena tugas itu saya pernah bilang, tugas itu adalah 35%. Tugas nggak ada, kosong, berarti 35 poin hilang. 35 poin otomatis 65 poin kalau kalian lulus semua. 65 poin itu ya berarti kan dari ada UTS, UAS, sama kehadiran. Nah, maka dari itu jangan sampai enggak. Berarti tugasnya cuma itu aja ya Pak, yang presentasi itu? Yes, presentasi itu aja. Nanti tinggal ada 2 hal. Ini kan saya kan kasih info kalian kan ada 2 ya. 1 adalah jurnal, 2 adalah source code. Kalian cari source code dan presentasikan.
2. Kalau emang kalian mau ini, nggak apa-apa presentasi jurnal dari milik orang lain, tinggal kalian presentasikan juga. Intinya seperti itu. Nah, jurnalnya adalah paling ini 2000 5 tahun ke belakang. Berarti 2018 ya. Itu aja sih. Lalu hasilnya nanti ininya kalian upload di e-learning. Nanti saya baru akan buat malam ini. Kalian upload di e-learning. Tapi saya buat tugas saya ininya buat assignment-nya, tugas oceanografi dikumpulkan sebelum presentasinya besok sih. Intinya presentasinya besok. Jadi kalian harus ini semua, tapi nanti kalian bisa submit sebelum UAS lah. Kita UAS setelah habis lebaran kan ya. Lebaran haji. Seperti itu. Pokoknya harus buat ya, jangan nggak buat. Kalau nggak ada yang ditanya, ya udah. Kebetulan saya juga agak kurang sehat. Akhirnya perkuliahan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa semua di minggu depan. Sehat-sehat. Baik, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat Makasih ya, sembuh, Pak. Pak. Ya, GWS, Pak, GWS. ya. Amin. Minum Tremenza, Pak. Biasanya kalau Gista flu Tremenza. Intermenza, boleh dicoba. Iya. Tremenza apa namanya? Tremenza, Iya, Tremenza. Itu bagus kok, Pak. Dia langsung nampak. iya, beneran. Harganya itu tuh 20.000. Oh, boleh. Satu strip. Kapotek dulu berarti. Iya, Pak. Tremenza, Pak. Oke, terima kasih Gesta. Iya, Pak. Izin lift, Pak. Ya, mari.